Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter kelapa sawit Indonesia. Salam sukses buat petani pemula. Di sini Adi Petani akan menjelaskan 3 hal dalam perawatan kelapa sawit ya. Yang pertama di sini Adi Petani menjelaskan dari hal yang itu kebersihan lahan. Yang pertama kita lihat ini di belakang sawit Adi Petani ini. Ini belakang ini gawang mati atau letter U yang dilakukan oleh Adi Petani seperti letter U. Itu untuk menjaga tanah, yang mana di sini kita menjaga kelembapan tanah agar tanah itu selalu basah. Untuk apa fungsi dari basah tanah dan lembab tanah itu adalah untuk kelapa sawit tersebut, agar kelapa sawit ini cukup untuk kadar air dalam penyerapannya. Kalau kelapa sawit ini kekurangan kadar air atau penyerapannya, maka yang kita pupuk itu tidak bisa dicerna oleh kelapa sawit tersebut, dan berat tandan atau bobot tandan itu akan berkurang karena tidak mengandung kadar air yang cukup. Maka kalau kadar air yang tidak cukup pada kelapa sawit, maka buahnya akan pada kecil. Kecil buahnya itu tidak mau besar. Karena apa? Kekurangan kadar air. Jadi gimana cara untuk menjaga kekurangan kadar air tersebut? Di sini kita melakukan jenis letter U kayak ini. Jadi yang gini itu di silam ini bersih, yang kiri kanan itu rumput. Kalau kata RTL atau spiral atau gimana, nggak tahu caranya kan. Jadi ini dibiarkan aja. Tapi dibiarkan maksud di sini adalah cuman rumput saja, pakis, dan tumbuh-tumbuhan lain sejenis kayu jangan, sejenis yang rumput yang ganas jangan. Yang jelas kita jaga. Itu utama. Yang kedua adalah pada pokok batang kelapa sawit. Ini yang pokok batang sawit ini sangat berfungsi ya, menjaga kelembapan batang agar batang ini selalu basah, selalu lembab. Kadar air batang ini cukup, jadi kasat kata sebagai pendingin agar sawit ini pertumbuhannya lancar dan maksimal. Itu guys. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga adalah masalah browningan. Yang browningan ini Adi Petani tidak sama dengan pendapat orang lain. Menurut Adi Petani sendiri, pendapat Adi Petani sendiri, pelepah ini adalah menentukan berat bobot buah, menentukan kedepannya katanya. Jadi kalau pelepah ini adalah dapurnya fotosintesis untuk pengolahan masak makanan, dapurnya kata orang. Betul, dapurnya untuk pengolahan makanan sejenisnya. Tapi di sini ada tapinya. Kalau pelepah yang udah mati atau udah kering atau udah tua kayak gini, itu untuk fotosintesisnya itu tidak berfungsi. Sepengetahuan saya belajar biologi, fotosintesis itu berfungsi pada pelepah daun-daun yang hijau. Daun-daun yang hijau. Bukan daun-daun kuning yang udah mati, yang kerontang. Bukan. Disitulah kalau sepengetahuan saya belajar biologi, fotosintesis itu adalah berfungsi pada daun-daun yang hijau. Itulah fungsinya. Jadi kita membuang pelepah yang seperti ini itu tidak ada fungsinya sama sekali, karena daunnya udah kuning, ada yang mati, itu dibiarkan saja. Itu adalah memakan nutrisi atau makan pupuk. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, di sini buat petani pemula ya, kalau yang udah paham, serta kalau ada yang salah silahkan komen, karena di sini tidak sama pendapat kita, itu berbeda-beda. Karena Adi Petani di sini ya langsung di lapangan kita lakukan, kita praktekkan. Karena Adi Petani di sini tanahnya bukan subur ya. Ini ada yang bilang tanahnya subur, segala macam, bukan. Tanah kuning berpasir. Tanah kuning berpasir, guys. Jadi buat sahabat-sahabat kelapa sawit, ini dulu kebun karet ya. Jadi disitulah kita tuh berbeda. Jadi pertama untuk perawatan yang harus penting adalah gawang ini itu menjaga yaitu kelembapan tanah. Yang kedua pada pokok pelepah ini jangan sekali-kali dibersihkan menggunakan racun atau disemprot, itu berpengaruh pada pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Yang ketiga adalah pada browningannya.
Kadang-kadang kita udah seperti ini nggak perlu di-browning kan, biar aja lah nanti buahnya berbobot. Sama saja besarnya yang di-browning atau yang tidak di-browning. Tapi menurut saya, pengalaman saya, sejak mulai tanam sampai sekarang, kalau di-browning ini cepat timbul buahnya. Cepat timbul buahnya. Kenapa? Sepengetahuan saya belajar biologi itu, fotosintesis itu berguna pada daun yang hijau. Oke. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang pemula, silakan yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan saja. Di sini Adi Petani melakukan ini fakta di lapangan ya guys, bukan ngajarin yang udah senior yang pakai dasi-dasi ya. Yang pakai dasi, udah pakai sepatu ya kan, berkilat-kilat. Kami ini sepatu yang jelek-jelek, celana pun jelek kan. Itu kerja kami. Kami langsung di lapangan turun mempraktekkannya. Alhamdulillah apa yang kami praktekkan itu jauh kadang berbeda dengan yang teorinya. Jauh kali. Sedangkan Adi Petani pemupukannya cuma 2 kilo per tahun. 2 kilo per tahun. Tambah ada yang kesrit 2 kilo per tahun, jadi 4 kilo per tahun. Jadi alhamdulillah hasilnya tetap melimpah guys. Jadi yang serba yang bagus tuh seperti apa? Ada yang ngomong tanah. Jujur tanah Adi Petani ini tanah kuning berpasir. Apa bagus ya? Tanah liat katanya berbeda, tanah humus, tanah gambut, ya berpersi yang berbeda lah guys. Oke, buat salam sahabat petani petani pemula, jadilah pikiran yang cerdas dan pilihlah yang tepat dalam menanggapi sesuatu hal. Oke, salam planter Indonesia.